Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Linda Amelia. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan laporan studi kelayakan bisnis mengenai analisis usaha produksi frozen snack khususnya pada pangsit beku atau frozen dumpling. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok yang akan menyampaikan laporan studi kelayakan bisnis mengenai analisis usaha produksi frozen snack. Yang pertama ada saya sendiri, Linda Amelia. Yang kedua ada Amanda Puspita Juangsih. Yang ketiga ada Putri Anggraini Sapitri. Kemudian ada Muhammad Fauji. Dan yang terakhir ada Adela Cahyoputro. Baik, untuk itu langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama dari profil usaha. Usaha produksi frozen snack ini merupakan usaha di bidang industri pengolahan pangan yang memproduksi makanan beku berupa pangsit beku atau frozen dumpling. Usaha ini juga berfokus pada penyediaan produk makanan beku yang praktis, higienis, dan aman untuk dikonsumsi oleh berbagai segmen pasar seperti rumah tangga, UMKM kuliner, serta sektor retail dan horeca. Usaha ini didirikan pada tahun 2025 dan berlokasi di Jalan Industri Kecil nomor 12, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena strategis untuk kegiatan produksi dan distribusi, dekat dengan pemasok bahan baku, serta mudah diakses oleh kendaraan logistik. Dalam operasionalnya, usaha ini juga didukung oleh fasilitas produksi berstandar kebersihan pangan, sistem beku seperti cold storage, serta tenaga kerja sekitar 15 orang. Usaha ini bertujuan menghasilkan produk frozen snack yang berkualitas dan memiliki daya saing di pasar. Untuk pembahasan yang kedua, itu adalah visi dan misi usaha dari frozen snack. Visi dari frozen snack adalah menjadi produsen frozen snack yang berkualitas, aman, dan terpercaya di Indonesia dengan mengutamakan cita rasa, keamanan pangan, serta kemudahan konsumsi bagi masyarakat dan pelaku usaha kuliner. Kemudian misinya ada beberapa poin, yaitu yang pertama, memproduksi frozen snack yang higienis dan aman sesuai standar keamanan pangan. Kemudian yang kedua, itu menjaga kualitas dan cita rasa produk melalui penggunaan bahan baku yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, menyediakan produk yang praktis dan terjangkau oleh konsumen dan UMKM. Dan untuk poin yang terakhir, yang keempat, yaitu membangun kepercayaan pelanggan melalui kualitas produk, pelayanan yang baik, dan juga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah poin yang ketiga, ada alasan memilih usaha. Kenapa frozen snack ini memilih usaha tersebut? Karena frozen snack ini memiliki peluang pasar yang besar dan cenderung stabil. Perubahan gaya hidup masyarakat yang memotong keprakusan, efisiensi waktu, serta keamanan pangan mendorong meningkatnya konsumsi makanan beku. Produk frozen snack ini juga mengeluarkan produk yang lain seperti pangsit beku yang mudah disimpan, memiliki umur simpan yang panjang dan dapat dikonsumsi kapan saja, sehingga diminati oleh rumah tangga, UMKM kuliner, hingga sektor horeca. Selanjutnya pembahasan yang keempat, ada daftar menu usaha frozen snack, di mana frozen snack ini memiliki dua menu andalan. Yang pertama ada pangsit ayam original, di mana pangsit ayam original ini adalah pangsit beku berisi daging ayam pilihan dengan bumbu yang khas. Biasanya cocok untuk digoreng atau direbus. Nah, yang kedua ada pangsit ayam sayur, di mana pangsit ayam sayur ini adalah kombinasi daging ayam dan sayuran segar. Biasanya produk ini cocok untuk konsumen yang menyukai pilihan lebih sehat.
Yang selanjutnya adalah aspek studi kelayakan bisnis pada usaha produksi frozen snack atau pangsit beku frozen dumpling. Yang pertama, aspek dan pemasaran. Dari sisi pasar, permintaan produk frozen food terus meningkat, terutama di wilayah perkotaan, karena konsumen cenderung membeli produk makanan beku karena efisiensi waktu, kemudahan penyimpanan, dan fleksibilitas penggunaan. Selain pasar rumah tangga, fleksibilitas penggunaan ini meliputi UMKM kuliner dan sektor horeca atau hotel, restoran, dan kafe. Juga menjadi segmen potensial karena membutuhkan bahan baku yang praktis dan konsisten. Sehingga strategi pemasaran yang digunakan meliputi kerjasama dengan supermarket dan toko frozen food, pemasaran melalui marketplace di media sosial, serta penjualan langsung ke UMKM dan horeca melalui sistem kontrak. Harga jual ditetapkan sebesar 25.000 per pak dengan target produksi 10.000 per pak per bulan, sehingga total pendapatan diperkirakan mencapai 250 juta per bulan. Kemudian yang kedua ada aspek teknis dan operasional. Secara teknis, usaha ini memerlukan fasilitas produksi yang memenuhi standar kebersihan dan alur produksi higienis atau hygienic flow. Proses produksi meliputi persiapan bahan baku, percampuran, pembentukan pangsit, pembekuan cepat atau quick freezing, pengemasan, dan penyimpanan dalam cold storage. Kapasitas produksi direncanakan sebesar 10.000 per bulan dengan dukungan mesin produksi dan pengemasan, freezer, dan cold storage, serta lain packaging semi-otomatis. Dan selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Struktur organisasi usaha dirancang sederhana namun fungsional. Terdiri dari pemilik atau manajer operasional, bagian produksi, kemudian quality control, gudang dan logistik, serta pemasaran dan administrasi. Total kebutuhan tenaga kerja diperkirakan sekitar 15 orang yang terdiri dari operator produksi, staf gudang, staf administrasi, dan tenaga pemasaran. Manajemen usaha berperan penting dalam menjaga konsistensi kualitas produk, efisiensi biaya, serta kelancaran distribusi. Dengan pembiayaan tugas yang jelas, kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif dan terkontrol. Baik, yang selanjutnya di sini ada tentang aspek hukum dan legalitas, di mana usaha produksi frozen snack ini telah memenuhi aspek hukum dan legalitas yang berlaku di Indonesia. Usaha dijalankan dalam bentuk badan usaha yang terdaftar secara resmi dan telah memiliki nomor induk berusaha atau bisa dibilang NIB sebagai identitas legal usaha. Selain itu, usaha juga telah memiliki izin usaha industri pangan serta sertifikat pangan industri rumah tangga atau bisa disebut juga PIRT. Kemudian ada izin edar BPOM yang memastikan bahwa si produk pangsit ini yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar keamanan pangan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada aspek lingkungan dan kesehatan. Kegiatan produksi makanan beku memiliki dampak lingkungan yang relatif kecil dan dapat dikendalikan. Terus limbah utama berupa sisa bahan baku, organik, dan kemasan yang dapat dikelola dengan sistem pembuangan yang baik. Dari sisi kesehatan, penerapan standar ini atau standar kebersihan ini dan keamanan pangan menjadi prioritas utama untuk melindungi konsumen dan tenaga kerja. Kemudian di sini ada aspek keuangan. Yang poin A-nya itu investasi awal, di mana total investasi awalnya yang dibutuhkan itu sebesar 820 juta yang digunakan untuk pengadaan mesin produksi dan pengemasan serta freezer, terus line packaging, semi otomatisnya, kemudian renovasi dapur, higienis, kendaraan distribusi, peralatan kantor, perizinan serta dana
konti. Nah, di sini kan ada tabelnya, tabel rincian SAPEK atau bisa disebut investasi awal. Di mana yang pertama ada komponen investasinya itu mesin produksi dan pengemasan. Keterangannya itu untuk mesin adonan, pembentuk pangsit. Harganya itu senilai 250 juta. Kemudian yang kedua ada freezer. Keterangannya itu penyimpanan produk beku. Harganya itu senilai 100 juta. Kemudian yang ketiga ada line packaging semi otomatis. Keterangannya itu untuk mendukung efisiensi pengemasan. Harganya itu senilai 80 juta. Lalu yang keempat ada renovasi dapur, di mana keterangannya itu untuk standar kebersihan dan alur produksi. Nilainya itu sekitar 40 juta. Kemudian yang kelima ada kendaraan distribusi, yaitu 2 unit. Keterangannya yaitu mobil box untuk distribusi frozen seharga 300 juta. Yang keenam itu peralatan kantor. Keterangannya itu seperti meja, komputer, printer, atau ATK. Harganya itu senilai 15 juta. Yang ketujuh itu perizinan dan sertifikasi. Keterangannya itu untuk NIB, BPOM, atau MD atau keamanan pangan senilai 5 juta. Yang terakhir itu ada dana, di mana keterangannya itu cadangan biaya tak terduga gitu. Harganya senilai 30 juta. Jadi dalam keterangan itu kita bisa ditotalin semuanya itu 820 juta. Baik, aspek keuangan selanjutnya yaitu biaya operasional bulanan atau OPEX. Total biaya operasional bulanan diperkirakan sebesar 115 juta yang mencakup sewa pabrik, gaji, karyawan, marketing dan distribusi, utilitas, asuransi dan perawatan, serta cadangan biaya lainnya. Bisa kita lihat ya teman-teman pada tabel ini, biaya komponen biayanya yaitu yang pertama ada gaji karyawan yang kurang lebih itu ada 15 orang, totalnya 60 juta, terus sewa pabrik 15 juta, utilitas atau listrik, gas dan air itu 12 juta, marketing dan distribusi yaitu 20 juta, dan asuransi perawatan 3 juta, serta cadangan biaya lain-lainnya yaitu 5 juta. Yang totalnya itu 115 juta. Kemudian proyeksi laba rugi dengan pendapatan yang 250 juta per bulan dan biaya bahan baku serta packaging sebesar 135 juta diperoleh laba kotor sebesar 115 juta setelah dikurangi beban tetap lainnya. EBITDA usaha berada pada posisi sedikit negatif sekitar 8 juta per tahun yang menunjukkan bahwa usaha berada dekat titik impas. Di sini ada tabel pemasukan atau pendapatan per bulannya ya. Mulai dari volume penjualan yang ditargetkan yaitu 10.000 pak, terus harga jual per paknya yaitu 25.000. Jadi total pendapatan per bulannya itu 250 juta. Kemudian ada laba kotornya. Di sini yaitu total pendapatan 250 juta, terus total HPP yaitu 135 juta. Jadi laba kotornya yaitu 115 juta. Yang selanjutnya yaitu analisis break-even point atau BEP. Berdasarkan struktur biaya dan margin saat ini, usaha membutuhkan pendapatan sekitar 260.400.000 per bulan untuk mencapai titik impas. Artinya, diperlukan peningkatan penjualan sekitar 7% dari target awal atau penyelesaian biaya agar usaha dapat menghasilkan laba operasional yang positif. Nah, di sini ada keterangan analisis break-even point atau BEP, di mana pendapatan aktual ini senilai 250 juta, pendapatan BEP 260.400.000, yang kemudian selisihnya itu jadi 17.400.000, dan tambahan penjualan diperlukan yaitu kurang lebih 1.000 pak, dan kenaikan penjualannya itu kurang lebih 7%. Oke, di sini ada estimasi biayanya ya, di mana ini adalah bahan baku produksi per bulannya. Yang pertama yang dibutuhkan itu
daging ayam atau ikan kebutuhannya itu 1.200 kg dengan harga satuan 55.000 dan total biayanya yaitu 66 juta. Kemudian tepung terigu dan tapioka yang dibutuhkannya itu 900 kg dengan harga satuan 12.000 dan total biayanya yaitu 10.800.000. Terus yang selanjutnya yaitu ada sayuran, di mana sayurannya itu kol, wortel, dan daun bawang. Kebutuhannya itu 600 kg dengan harga satuannya itu 8.000 dan total biayanya itu 4.800.000. Terus ada bumbu, di mana total biayanya yaitu 12.400.000. Terus kulit pangsit, total biayanya yaitu 26 juta. Jadi total dari keseluruhan biayanya itu 120 juta. Terus untuk biaya packagingnya yaitu dimana ini biaya packagingnya per bulan ya. Yang pertama yaitu jenis packagingnya plastik vakum food grade, dimana jumlahnya itu 10.000 pak, harga satuannya 1.000 dengan total 10 juta. Yang kedua yaitu ada dus atau kardus dan label, jumlahnya itu sama ya, 10.000 pak dengan harga satuannya itu 500 dan totalnya itu 5 juta. Jadi total keseluruhannya buat biaya packaging ini yaitu 15 juta. Kemudian ada poin G tentang harga pokok penjualan. Tabelnya itu ada komponennya itu bahan baku utama biayanya sebesar 120 juta, terus packagingnya itu sebesar 15 juta. Jadi total HPP-nya per bulan itu 135 juta. Kemudian poin H tentang laba operasional. Di sini ada tabel laba operasionalnya atau EBITDA. Keterangannya itu laba kotornya seharga 115 juta, kemudian total biaya operasionalnya itu sekitar 115 juta juga. Jadi EBITDA-nya 0. Yang terakhir ada poin F, proyeksi setelah dioptimalisasi. Di sini ada tabelnya. Jadi jika penjualan naik menjadi 11.000 pack per bulan itu keterangannya penjualannya itu kan 1.000 pack ya. Terus pendapatannya menjadi 275 juta, HPP-nya jadi 148 juta 500 ribu. Terus laba kotornya jadi 100 juta 26 500 ribu. Kemudian biaya operasionalnya menjadi 115 juta. Nah, jadi laba bersih operasionalnya itu 11.500.000. Selanjutnya, dalam pembahasan aspek studi kelayakan bisnis pada usaha produk frozen snack ini, ada aspek risiko dan mitigasi, di mana risiko utama usaha frozen snack ini meliputi fluktuasi harga bahan baku, persaingan pasar frozen food, serta biaya distribusi yang meningkat. Untuk memitigasi resiko tersebut, strategi yang dapat dilakukan antara lain negosiasi harga bahan baku dengan pemasok, efisiensi penggunaan bahan dan packaging, serta perluasan pasar ke segmen mereka yang memiliki permintaan stabil. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, berdasarkan analisis studi kelayakan bisnis, usaha produksi frozen snack ini memiliki peluang pasar yang baik seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap makanan beku yang praktis. Usaha ini didukung oleh lokasi dan fasilitas produk yang memadai, legalitas usaha yang lengkap, serta potensi pengembangan pasar retail dan UMKM. Meskipun membutuhkan investasi awal yang cukup besar, usaha ini juga dinilai layak dijalankan karena memiliki prospek pertumbuhan dan berkelanjutan usaha dalam jangka menengah hingga jangka yang panjang.